Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hirobbil alamin. Syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali meskipun melalui virtual dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Untuk seluruhnya, sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai berdoa selesai, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Faisal yang sudah memimpin berdoa. Isi daftar hadir dulu yang sudah Bapak siapkan di Google Form yang ada di Google Classroom ya. Baik, sudah diisi daftar hadirnya? Sudah, Pak. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem dan dinamika demokrasi. Kita sekarang masuk ke kompetensi dasar. Yang pertama adalah mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi dasar yang kedua adalah menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah kalian mengikuti proses pembelajaran kali ini, diharapkan pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna dan prinsip demokrasi dengan percaya diri dan komunikatif. Yang kedua, dapat menganalisis pentingnya kehidupan berdemokrasi di lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, dapat mengevaluasi perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi dengan aktif dan demokratis. Dan yang terakhir adalah dapat menyusun laporan hasil observasi terhadap perilaku masyarakat yang mendukung dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang ada di sekitar tempat kalian masing-masing. Bapak harapkan sudah mengunduh dan membaca modul yang sudah Bapak share atau upload di Google Classroom. Ini sudah pada baca modul belum? Sudah, Pak, sudah. Sudah, alhamdulillah. Baik. Bapak ingin tahu apa sih yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi merupakan pemerintahan yang dipegang oleh rakyat. Oke, terima kasih Atias. Kemudian Bapak ingin tahu, coba sebutkan contoh penerapan demokrasi yang ada di lingkungan kalian. Fitri, Pak. Silahkan Fitri. Penerapan demokrasi seperti pemilihan kepala desa dan kerja bakti membersihkan lingkungan. Waduh, semangat sekali Fitri. Betul ya. Contoh penerapan demokrasi di lingkungan salah satunya adalah pemilihan kepala desa dan kerja bakti membersihkan lingkungan. Baik, satu lagi nih. Mengapa sih demokrasi itu penting dalam kehidupan bermasyarakat? Dia dengan demokrasi akan menciptakan kerukunan, persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Untuk lebih memahami apa itu demokrasi dan penerapan demokrasi, silahkan kalian saksikan tayangan video berikut. Take it slow, but it's not. He already knows that my fire is hard to go for. Get traumatized. Say you never, only we knew how to wait. Then all felt smoke a little. Siapa yang bisa mengomentari isi tayangan video tersebut? Silahkan. Elsa, Pak. Demokrasi sangat penting untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. 100 buat Elsa ya. Betul bahwa demokrasi itu sangat penting untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Baik, ada yang lain yang bisa mengomentari? Nanti Pak, Santi, iya silahkan. memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berperan aktif dalam suatu kegiatan. Terima kasih Santi 100 ya. Tepat sekali bahwa dengan demokrasi itu memberikan kesempatan kepada setiap orang tanpa melihat latar belakang apapun ya untuk berperan aktif dalam suatu kegiatan.
kita lihat ini konsep yang sudah kita ketahui bersama bahwa demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani ya, dari demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Konsep dasar dari demokrasi adalah kekuasaan rakyat ya. Nah, demokrasi mengandung 3 konsep penting ya. Yang pertama adalah pemerintahan dari rakyat atau government of the people ya, yang artinya adanya pengakuan dari rakyat terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Konsep yang kedua yaitu pemerintahan oleh rakyat atau istilah lainnya government by the people. Dan konsep yang ketiga tentunya adalah pemerintah untuk rakyat. Faisal, ya silahkan. Pemerintahan untuk rakyat artinya setiap pemerintahan yang berkuasa dalam menjalankan tugasnya hanya untuk kepentingan rakyat. Oke, 100 Faisal, terima kasih ya. Kita lihat yang pertama, adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Nah, kita ketahui bahwa hak asasi itu adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang, mana keberadaannya harus dilindungi, dihormati, dan oleh semua orang, termasuk oleh pemerintah dan negara. Nah, kemudian adanya pembagian kekuasaan. Nah, artinya kekuasaan yang ada di negara ini tidak dijalankan oleh satu orang atau satu lembaga tertentu, tetapi ada pembagian kekuasaan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Kita masuk ke prinsip demokrasi Pancasila yang ketiga, yaitu adanya pemilihan umum yang luber-jurdil. Siap, Widya, Pak. Widya, iya silahkan. Luber-jurdil artinya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Baik, terima kasih Widya, 100 ya. Prinsip berikutnya yaitu adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Peradilan yang tidak ada campur tangan dari pihak manapun dan tidak ada tekanan atau pengaruh dari hal-hal lain dalam menentukan putusannya. Oke, terima kasih Is, 100 ya. Kita lanjut. Prinsip berikutnya adalah adanya kebebasan pers, bahwa peran media atau pers saat ini sangat besar. Selain untuk media ekonomi, media pendidikan, pers juga menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial dan pembentuk opini. Kemudian berikutnya adanya sistem multipartai. Ini sebagai implikasi dari kebebasan berserikat dan berkumpul yang diamanatkan sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang tahu masa jabatan presiden di Indonesia berapa tahun ya? Siapa Fitri? Fitri, ya silahkan. Masa jabatan presiden di Indonesia yaitu 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Oke, 2 jempol untuk Fitri ya. Dari prinsip demokrasi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan. Karena muatan materi dalam pendidikan kewarganegaraan ini adalah menjelaskan konsep-konsep dasar dari jadi diharapkan warga negara itu bisa lebih satu negara, mengenal negaranya. Tugas kelompok ya. Nah, di sini sudah Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Nah, ini untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Nah, di sini ada 2 gambar. Ini gambar orang-orang sedang demonstrasi. Nah, gambar pertama itu orang sedang menggunakan media sosial. Ya, kita ketahui saat ini media sosial sangat besar sekali peranannya ya. Tapi kita lihat gambar kedua, di sini tidak jarang ada berita hoax yang ada di media sosial. Kemudian ada ujaran-ujaran kebencian. Nah, di sini pilkada serentak ya. Pilkada juga merupakan salah satu penerapan demokrasi ya. Setiap kelompok itu melakukan analisis dan memberikan argumen. Jadi yang pertama, setiap kelompok menganalisis gambar tersebut apakah menunjukkan adanya penerapan prinsip-prinsip demokrasi. Yang kedua, mencari bentuk pelanggaran apa saja yang sering terjadi pada pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga, kalian menganalisis upaya yang harus dilakukan supaya pelaksanaan kegiatan tersebut tetap berada di jalur dan tidak keluar dari prinsip-prinsip demokrasi. Bapak sudah siapkan 3 bahan. Bapak kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, kelompok 1 itu ada Elsa ya. Elsa, halo. Iya, Pak. Untuk kelompok 2 itu Faisal ya. Faisal. Oke, kelompok 2 Faisal dan kelompok 3 ya siapa ya? Widya ya. Siap. Baik, waktunya sudah selesai. Jadi siap-siap setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bapak awali dulu dari kelompok pertama ya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang demonstrasi. Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan contoh penerapan prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Demonstrasi memiliki fungsi yang pertama, menyadarkan masyarakat terhadap isu-isu yang sedang terjadi. Yang kedua, sebagai bentuk kontrol dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Yang ketiga, mendorong pemerintah meninjau kembali kebijakan yang merugikan masyarakat. Akan tetapi sering terjadi pelanggaran dalam demonstrasi ini, seperti dilakukan secara anarkis dan penuh kekerasan. Baik, terima kasih buat Elsa, sangat bagus sekali ya presentasinya. Baik, mungkin ada pertanyaan atau sanggahan terhadap kelompok 1, silahkan. Titik Pak. Menurut kelompok Anda, upaya apa yang harus dilakukan supaya kegiatan demonstrasi berjalan tertib dan aman? Bagus sekali pertanyaan Pipi. Silahkan kelompok 1 memberikan jawaban. Siap diri Pak. Supaya demonstrasi berjalan tertib dan aman, 1. Pahami maksud dan tujuan dilakukannya demo atau jangan asal ikut-ikutan. 2. Adanya kesadaran bahwa demo ini untuk menyelesaikan permasalahan penjagaan yang ketat dari pihak keamanan. Oke, baik. Terima kasih Fitri, jawabannya tepat sekali. Hakikatnya demonstrasi itu adalah untuk merubah atau memperbaiki suatu tatanan pemerintahan ya. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah melakukan presentasinya dengan sangat baik. Kita beralih ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Siapa Faisal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat baik secara lisan maupun tulisan merupakan penerapan prinsip-prinsip dari nilai-nilai demokrasi. Seiring perkembangan zaman, media sosial saat ini merupakan wadah yang digemari oleh masyarakat untuk berpendapat dan mengekspresikan diri. Kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial tidak diimbangi dengan kesadaran dan kedewasaan dari masyarakat itu sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pelanggaran dan penyalahgunaan media sosial, banyaknya inovasi hoax, ujaran kebencian, dan berita yang bersifat provokatif lainnya. Terima kasih Faisal atas presentasinya yang sangat bagus sekali ya. Baik, menarik sekali. Silahkan, ada dari kelompok lain ada pertanyaan. Santi, silahkan. Bagaimana upaya kita dalam mencegah dan menghindari berita hoax? Terima kasih Santi, bagus sekali pertanyaannya ya. Rodia Pak, Ya, silahkan. upaya mencegah dan menghindari berita hoax. Pertama, jangan mudah terprovokasi dengan judul berita tertentu. Kedua, cari tahu keaslian situs tersebut dan mengecek keaslian foto atau Oke. gambar yang ada. Ketiga, bersikap kritis dan gunakan logika dalam menanggapi suatu berita. Oke, baik. Terima kasih ya yang sudah menjawab pertanyaan tepat sekali ya, bahwa saat ini banyak beredar sekali berita-berita hoax. Kita sebagai konsumen atau pengguna dari media harus lebih dewasa dan berpikir logis ya. Jangan terprovokasi oleh judul berita tertentu. Sekarang Bapak persilahkan kepada kelompok ketiga untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Atia, ya silakan Atia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pemilihan kepala daerah merupakan penerapan prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Hal tersebut mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memilih dan menentukan perwakilannya yang akan menduduki jabatan pemerintahan. Proses pemilihan kepala daerah secara langsung nyatanya masih kerap terjadi beberapa masalah dan pelanggaran. Baik, terima kasih Atia. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan terhadap kelompok 3? Faisal Pak bertanya, Silahkan Faisal. mengapa pelaksanaan pilkada hampir di setiap daerah selalu terjadi konflik? Bagus sekali pertanyaannya ya. Mengapa hampir di setiap daerah di Indonesia ketika ada
pelaksanaan pilkada diwarnai dengan kericuhan atau konflik? Siap, Widya. Widya, iya silahkan. Penyebab terjadinya konflik dalam pelaksanaan pilkada. Pertama, adanya kecurangan dalam pelaksanaan pilkada. Ketidakpuasan pendukung calon terhadap hasil pemilihan. Adanya provokasi yang dilakukan oleh pihak tertentu. Terima kasih Widya atas penjelasannya. Tepat sekali bahwa ya hampir di setiap daerah di Indonesia ketika melangsungkan pilkada itu selalu terjadi kericuhan atau konflik ya. Ya tadi sudah disampaikan beberapa penyebabnya adalah mungkin adanya provokasi dari pihak tertentu ya. Kemudian ketidakpuasan dari calon atau pendukungnya terhadap hasil pilkada. Ya anak-anak, ketika kelompok sudah melakukan diskusinya, Bapak menginginkan siapa yang bisa menarik kesimpulan dari materi ini? Elsa, Pak. Ya, silakan Elsa. Kesimpulan menurut Elsa dari pembelajaran hari ini tentang demokrasi dapat disimpulkan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan kebijakan dalam rangka mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama. Baik, terima kasih Elsa. Ada yang lain mungkin yang mau menyampaikan kesimpulannya? Ya, Pipi, Pak. Pipi, ya silakan. Implementasi prinsip dan nilai-nilai demokrasi sangat penting untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Terima kasih Pipi, bagus sekali kesimpulannya ya, bahwa ya kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu menerapkan atau mengimplementasikan prinsip dan nilai-nilai demokrasi ya dimanapun kita berada ya. Kemudian kebebasan yang diberikan kepada kita sebagai masyarakat yang merupakan implementasi nilai dan prinsip-prinsip demokrasi tentunya harus didukung oleh rasa tanggung jawab ya, dan tentunya mengikuti peraturan yang berlaku sehingga kebebasan-kebebasan tadi ya tidak keluar batas ya. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sebelum diakhiri Bapak akan memberi lembar kerja peserta didik. Silahkan kalian seperti biasa masuk ke Google Classroom di mana ada dua jenis tugas. Yang pertama tentang tugas individu ya. Di situ ada soal pilihan ganda dan soal uraian. Kemudian lembar kerja yang kedua itu tugas kelompok ya, di mana kalian melakukan terhadap perilaku masyarakat yang ada di sekitar kita, menganalisis contoh-contoh perilaku masyarakat yang mendukung dan bertentangan dengan nilai demokrasi. Teknik penulisan dan sistematika penyusunan laporan sudah Bapak share di LKPD yang ada di Google Classroom ya. Baik, sebelum pembelajaran diakhiri mungkin alangkah baiknya kita tutup kembali dengan doa ya. Untuk seluruhnya, mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran ini. Berdoa dalam hati, mulai berdoa selesai. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran kita kali ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.